Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Bu Guru harap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar meskipun kita bertemu lewat video. Oke, tidak apa-apa ya. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar matematika tema 6, subtema 4 dengan materi satuan tidak baku untuk keliling dan luas bangun datar. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengenal sentimeter, ya kan? Nah, meter, kilometer. Nah, kalau saat ini kita akan menghitung keliling dan luas bangun datar dengan menggunakan satuan tidak baku. Jadi bukan menggunakan sentimeter, bukan menggunakan kilometer atau meter, ya. Oke, kita lihat menggunakan apa ya Bu Guru? Oke, yang pertama, mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Nah, keliling bangun datar itu dapat dilihat pada gambar di kanan ini. Ada garis-garis putus yang kalian lihat? Iya, nah garis putus-putus itu yang mengelilingi persegi atau bangun datar itu merupakan keliling. Ya, jadi di sini pengertian keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Nah, sedangkan untuk luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Tahu kan? Jadi semua yang berwarna biru muda ini itu merupakan luas. Nah, tapi kalau yang dia garis putus-putus hanya sekelilingnya saja itu disebut keliling. Oke, kita lihat lagi. Pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda jika dilakukan oleh orang berbeda. Nah, bisa dilihat contohnya, saat ini kita mengukur keliling meja dan dilakukan menggunakan pensil sebagai satuan tidak baku. Nah, Bu Guru mau tanya, ukuran pensil kan berbeda-beda. Ada pensilnya yang panjangnya 25 cm, ada juga pensil yang panjangnya 30 cm. Nah, oleh karena itu, satuan tidak baku ini dapat memberikan hasil yang berbeda. Nanti bisa jadi ya, satu meja belajar yang kalian miliki di sekolah. Nah, itu dengan menggunakan pensil yang kalian miliki bisa jadi hanya mengisi 5 kali pensil atau bisa 6 kali pensil tergantung panjang pensil yang kalian miliki. Itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ada menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Oke, keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan. Untuk menentukan keliling pada bangun datar, perhatikan gambar berikut. Ayo dilihat gambar pemandangan yang ada di sebelah kiri. Ini kita pindahkan atau kita imajinasikan dia dalam bentuk kotak-kotak ya. Nah, yaitu kelihatan di gambar kanan. Nah, jadi tampilan yang di kanan ini adalah tampilan gambar pemandangan dalam bentuk kotak-kotaknya. Oke, bisa dilihat pada gambar kotak-kotak yang di sebelah pemandangan ini ada berapa? Iya, kita hitung garis-garis yang ada di pinggirnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 16 garis yang ada di pinggirnya. Oke, bisa kelihatan kan? Jadi yang diperhatikan adalah garis pinggirnya bukan kotaknya. Oke, sampai di situ paham? Bu Guru harap kalian paham. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, di sini juga Bu Guru punya contoh lain untuk mencari keliling bangun datar. Kita lihat sama-sama ya. Lihat kotak-kotak yang hanya berwarna abu-abu. Kelihatan kan? Nah, kemudian kita lihat untuk menghitung kelilingnya, anak-anak hanya perlu menghitung garis yang ada di pinggir bangun datar itu ya. Kita hitung ya, ada berapa garis? Garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 garis yang berada di pinggir bangun datar berwarna abu-abu ini. Paham ya? Oke. Menentukan luas pada bangun datar. Oke, dilihat contohnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah menentukan keliling, maka sekarang kita menentukan luasnya. Nah, sebelumnya kan Bu Guru sudah bilang kalau misalnya luas itu merupakan isi dari kotak itu semuanya, tidak hanya yang di kelilingnya. Oke, kita lihat. Ada contohnya di sebelah kiri ini. Ada berapa kotaknya isinya semua?
1 sampai 15. Berarti luas persegi panjangnya ada 15 petak satuan. Nah, kalau di sebelah kanan, yang gambar di sebelah kanan, coba dilihat ada berapa isi kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti luas perseginya adalah 9 petak satuan, gitu ya. Jadi semuanya dihitung kalau misalnya untuk luas pada bangun datar. Semua kotak yang ada di dalam itu dihitung, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Menghitung luas bentuk bangun datar dengan petak satuan. Nah, kita lihat ya di sini, ingat kembali kalau luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan. Oke, nah coba dilihat contoh di sebelah kanan ini. Oke, contohnya adalah hari ini sangat panas. Komang dan Fitri akan membuat kipas dari kertas karton. Perhatikan gambar potongan karton yang diletakkan di atas ubin berikut. Bisa dilihat ya, ada dua jenis bentuk petak satuannya. Yang pertama, satu petak satuan yang full. Ya, betul-betul dia bentuknya petak. Sedangkan yang satunya lagi bentuk segitiga. Nah, segitiga ini bisa dihitung sebagai setengah petak satuan. Oke. Nah, kemudian di situ ada segitiganya ada berapa di gambar ini? 1, 2, 3, 4. Nah, karena segitiganya ada 4 berarti ada berapa petak satuan tambahannya? Iya, betul 2. Ya. Caranya gimana sih? 4 bagi 2. Hasilnya 2. Oke. Nah, berarti karena dia petak di luaran itu ada 2. Sebentar, kita ingat dulu. Nah, petak yang utuh satu petak itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, petak utuh tadi kita jumlahkan dengan petak yang berasal dari segitiga-segitiga ini tadi. Nah, 4 petak utuh ditambah 2 petak tambahannya sama dengan 6 petak satuan. Itulah kenapa luas potongan karton adalah 6 petak satuan. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, coba kita lihat sama-sama. Hitunglah luas petak satuan bangun berikut. Coba dilihat ada berapa petak segitiga. 1, 2, 3, 4. Oke, sama ya, 4. Berarti karena petak segitiganya itu, mohon maaf, maksud Bu Guru bentuk segitiganya itu ada 4, maka 4 segitiga ini bisa membentuk berapa petak? Iya, bisa membentuk 2 petak. Oke, diingat ya, 2 petak kita simpan. Oke, nah kemudian coba kita hitung masing-masing ada berapa petak utuh di dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, berarti ada 20 petak utuh dan 2 petak tambahan yang berasal dari segitiga-segitiga yang digabungkan. Nah, berarti 20 ditambah 2. Berapa? Betul, 22 petak satuan. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, saat ini kita punya materi gambar, membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya telah diketahui. Oke, di sini maksudnya adalah jika suatu bangun datar sudah diketahui berapa petak satuan dia isinya. Misalnya gambar itu punya 5 petak satuan, maka anak-anak tinggal gambarkan saja atau diarsir, diwarnain pakai pensil 5 kotak yang bisa membentuk sebuah bangun datar gitu ya. Atau bisa dilihat contohnya di Bu Pena halaman 192 sampai 193. Nah, coba dibuka buku Bu Penanya dulu. Oke, di situ ada contoh kalau misalnya diketahui sebuah bangun datar memiliki luas 5 petak satuan. Bisa dilihat ya. Ternyata tidak cuma satu bentuk gambar saja yang bisa dihasilkan. Coba dilihat di halaman 193 bagian atas itu. Ada 3 jenis gambar bangun datar yang bisa dihasilkan dari luas 5 petak satuan. Yang pertama dia bisa membentuk, nah kalau yang ini murni dia 5 petak satuan. Nah kemudian gambar kedua dia menggunakan bentuk segitiga tadi. Ingat ya, 1 petak satuan bisa menghasilkan 2 bentuk segitiga. Oke. Nah, kemudian gambar yang ketiga itu bisa menggunakan 5 petak satuan dengan hasil seperti huruf T yang terbalik ya. Nah, itu dia. Ini tergantung anak-anak bisa digambarkan seperti apapun, yang penting dia menghasilkan
bangun datar gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sekian dulu materi dari Bu Guru pagi hari ini. Bu Guru harap kalian paham dengan apa yang Bu Guru jelaskan, dan jika belum paham seperti biasa kalian bebas bisa menghubungi ke WhatsApp Bu Guru. Oke, sekian dulu materi dari Bu Guru pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat belajar di rumah. Oke, salam sehat, salam DigiTM.